Kemanusiaan selalu menanyakan pertanyaan yang sama ketika melihat ke langit. Apakah kita benar-benar sendirian? Rahasia apa yang tersembunyi di balik bulan? Apakah mungkin bagi kita untuk meninggalkan bumi dan hidup di benda langit lain? Dan mungkin pertanyaan paling kritis, sejauh mana teknologi kita benar-benar bisa membawa kita? Setengah abad telah berlalu sejak misi Apollo, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah hilang. Ketika langkah terakhir diambil di bulan, umat manusia tahu bahwa suatu hari akan kembali. Namun, kembalinya tidak hanya untuk nostalgia, tetapi untuk membuka pintu menuju masa depan. Program Artemis NASA dan pusatnya, pesawat ruang angkasa Orion, telah menjadi langkah paling konkret menuju menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan memuaskan rasa ingin tahu ini. Karena Orion bukan hanya kapsul luar angkasa, ini adalah gerbang baru umat manusia ke luar angkasa yang dalam. Langkah berani menuju masa depan. Desain Orion mewujudkan visi ini. Dengan diameter 5 meter dan kapasitas untuk mendukung 4 astronot selama berminggu-minggu, ia dibangun untuk misi ruang angkasa dalam. Sistemnya menyediakan oksigen, mendaur ulang air, dan menyaring karbon dioksida, menjamin kelangsungan hidup astronot. Perisai termalnya, mampu menahan suhu di atas 2.800 derajat saat masuk kembali, adalah salah satu perisai panas terkuat yang pernah dibuat. Modul layanan yang disediakan oleh European Space Agency menyediakan tenaga, propulsi, dan sumber daya, menjadikan Orion sebagai simbol kolaborasi internasional. Pada November 2022, dengan misi Artemis I, Orion mencetak sejarah, meskipun tanpa awak. Selama percobaan pertama ini, Orion memasuki orbit bulan dan kembali dengan selamat ke bumi, meletakkan dasar untuk perjalanan masa depan. Menempuh 2,25 juta kilometer selama misi 25 hari adalah salah satu demonstrasi terjelas dari kemampuannya. Keberhasilan Artemis I membuka jalan bagi misi berawak. Mengikuti kesuksesan ini, Artemis II akan menciptakan sejarah sebagai uji coba berawak. Dijadwalkan pada tahun 2026, astronot Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, dan Jeremy Hansen akan menjadi yang pertama menaiki Orion. Dengan melakukan manuver free return di sekitar bulan, mereka akan menguji sistem untuk penggunaan manusia dan berlatih prosedur kembali dengan aman. Artemis II akan menjadi uji coba besar terakhir sebelum umat manusia mendarat di bulan lagi. Artemis III, yang direncanakan pada 2027, akan menjadi tonggak sejarah. Umat manusia akan kembali ke permukaan bulan setelah setengah abad, dan untuk pertama kalinya, seorang wanita dan astronot kulit hitam akan berjalan di bulan. Orion akan membawa mereka ke orbit bulan, dan pendaratan akan dilakukan dengan sistem pendaratan Starship milik SpaceX. Selama operasi permukaan sekitar 6,5 hari, para astronot akan mengumpulkan sampel geologi, terutama menjelajahi wilayah kutub selatan di mana es air mungkin ditemukan. Es ini dapat digunakan di masa depan untuk memproduksi air minum, oksigen, dan bahan bakar. Salah satu aspek terpenting dari Artemis bukan hanya kembali ke bulan, tetapi juga mencapai tujuan ilmiah. Apakah benar-benar ada cadangan besar es air di permukaan bulan? Dapatkah sumber daya ini membuat misi luar angkasa mandiri? Rahasia apa yang disimpan oleh geologi bulan tentang pembentukan bumi dan tata surya? Dan bagaimana tubuh manusia bereaksi terhadap kondisi gravitasi rendah jangka panjang? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting, tidak hanya untuk memahami bulan, tetapi juga Mars dan seterusnya. Namun, perjalanan ini tidak akan mudah. Di luar medan magnet bumi, astronot menghadapi radiasi intens. Orion menyediakan perlindungan untuk mengurangi risiko ini, tetapi keselamatan penuh belum bisa dicapai. Ketahanan psikologis sama pentingnya dengan kekuatan fisik, karena misi jangka panjang menciptakan stres dan isolasi. Otot dan tulang melemah dengan cepat di gravitasi rendah, membuat olahraga rutin menjadi sangat penting. Tubuh dan pikiran manusia akan menghadapi ujian baru dalam kondisi luar angkasa yang dalam. Seiring persiapan menghadapi tantangan ini berlangsung, respon dari seluruh dunia beragam. Komunitas ilmiah menggambarkan Orion sebagai lompatan baru dalam evolusi manusia, dan universitas menjadikannya model bagi generasi muda. Negara-negara seperti Eropa, Kanada, dan Jepang yang berkontribusi langsung menyebut keberhasilan ini sebagai kemenangan bersama bagi umat manusia. Selama siaran langsung Artemis I tahun 2022, jutaan orang terpaku di layar mereka.
Ketika misi selesai, media sosial ramai dengan komentar seperti, "Warisan Apollo telah kembali." Negara seperti China dan Rusia mengamati perkembangan ini dengan saksama. China mempercepat rencana untuk membangun pangkalan bulan, dan dunia merasakan tanda-tanda perlombaan luar angkasa baru. Tentu saja ada juga kritik. Beberapa berpendapat bahwa miliaran yang dihabiskan seharusnya digunakan untuk masalah bumi, terutama krisis iklim dan kelaparan. Namun sebagian besar pakar menekankan bahwa investasi dalam teknologi luar angkasa pada akhirnya akan menguntungkan bumi. Semua reaksi ini menunjukkan bahwa program ini bukan hanya proyek NASA, tetapi inisiatif global yang menyangkut seluruh umat manusia. Luar angkasa sekali lagi menjadi bagian dari mimpi masyarakat di seluruh dunia, bukan hanya ilmuwan dan astronot. Kolaborasi internasional memainkan peran penting dalam proses ini. Modul layanan dari Eropa, sistem robotik dari Kanada, dukungan logistik dari Jepang, dan perjanjian yang ditandatangani di bawah Artemis Accords mengubah program ini dari upaya Amerika saja menjadi visi global. Luar angkasa sekarang menjadi panggung kerjasama sekaligus kompetisi. Dengan program Artemis, bulan juga akan menjadi gerbang menuju Mars. Basis yang didirikan di sini akan berfungsi sebagai pusat produksi bahan bakar dan penunjang kehidupan untuk misi ke Mars. Orion akan bertindak sebagai jembatan yang handal antara bumi dan bulan, sementara teknologi canggih, roket nuklir termal, modul hunian permanen, sistem pengolahan sumber daya, akan mempercepat perjalanan ke Mars. Semua ini sedang mendefinisikan ulang posisi umat manusia di alam semesta. Basis bulan akan membentuk habitat permanen pertama di luar bumi. Perjalanan ke Mars akan menjadikan kita spesies multiplanet. Orion menandai awal dari visi besar ini, simbol keberanian dan ilmu pengetahuan bersatu. Sekarang, ketika manusia melihat ke langit, mereka tidak hanya sedang menonton bintang-bintang, mereka sedang bergerak menuju rasi bintang itu. Orion adalah pembawa perjalanan besar ini, yang memperluas cakrawala umat manusia. Dan esensi perjalanan ini dapat dirangkum dalam satu kalimat. Dengan Orion, umat manusia menulis ulang masa depannya dengan melampaui langit. Untuk terus mengeksplorasi rahasia luar angkasa dan perjalanan berani umat manusia bersama, jangan lupa untuk like video, subscribe channel ini, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurut Anda mencapai luar angkasa yang jauh hanya mimpi, atau kenyataan di masa depan dekat? Kami menantikan komentar Anda.